بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, insyaallah kita akan mulai pelajaran Durusullah, itu bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Maka mempelajari bahasa Arab itu sama hukumnya dengan mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena ada kaidah usul fikih, maka wasilah illa al-wasailah kamul maqasid. Wasilah itu sama hukumnya dengan maksud tujuannya. Kita mempelajari bahasa Arab adalah untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka masuk ke dalam keumuman sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan keutamaan-keutamaan menuntut ilmu lainnya, ya, masuk ke dalamnya. Ketika kita mempelajari bahasa Arab, kita niatkan ya agar kita bisa memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan bisa khusyuk ketika sholat. Ya, karena memang Masya Allah sangat penting sekali kita mempelajari bahasa Arab agar kita bisa lebih mentadaburi Al-Quran. Karena diperintahnya adalah afala yatadabbaruna Al-Quran, diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran. Bahkan di sini ada celaan bagi orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, cuman baca begitu aja, tidak mentadaburi, bahkan mungkin amalannya itu menyelisih Al-Quran. Maka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna Al-Quran, ya, am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak mentadaburi Al-Quran. Kita bagaimana bisa mentadaburi Al-Quran kalau kita enggak paham artinya? Ya, maka perlu kita mempelajari bahasa Arab agar kita bisa mentadaburi Al-Quran. Begitu juga ketika sholat, agar kita bisa memahami apa yang kita baca ketika sholat. Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ma'un, ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat. Orang sholat celaka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, lalai di sini imma an waqtiha fa yuakhirunaha ila akhir waqtiha. Lalai dari waktunya, dia mengakhirkan sampai akhir waktunya. Ya, wa imma an adai arkaniha wajibatiha, atau lalai dari menunaikan rukun-rukunnya dan kewajibannya. Ya, karena kalau menyepelekan rukunnya bisa enggak syah kalau rukun. Ya, seperti tumakninah itu termasuk dari rukun. Kalau tidak diperhatikan bisa tidak syah. Ya, ada seorang datang pada Rasulullah SAW ketika dia sudah sholat dengan tanpa tumakninah. Fasallamu alaihi faradda alaihi salam. Rasulullah menjawab salamnya. Kata Rasulullah, irji fasalli fa innaka lam salli. Balik lagi kamu salat, kamu belum salat. Ya, kemudian dia salat dengan tanpa tumakninah. Kemudian datang pada Rasulullah SAW sampai 3 kali. Irji fasalli fa innaka lam salli. Ya, balik lagi kamu salat, kamu belum salat. Ya, kemudian wallahi ma uhsin ghayra hadza fa'allimni. Demi Allah ya Rasul, saya tidak bisa lagi kecuali salat ini, maka ajari aku. Maka kata Rasulullah SAW, idza qumta ila shalah fakabbir faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kalau kamu salat maka takbirlah dan baca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian kamu ruku sampai kamu tatma'inna, tumakninah, tenang dalam ruku. Tsumma qum hatta tastaqima qa'ima. Kemudian kamu berdiri sampai kamu lurus dan tenang ketika berdiri. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud sampai kamu tenang ketika sujud. Ya, thumma uq'ud hatta tatma'inna qa'idan. Kemudian kamu duduk sampai kamu tenang ketika duduk. Faf'al fi salati dzalika kullahu. Ya, maka lakukan salat itu pada setiap salatmu seperti itu. Maka di sini para ulama mengatakan bahwasanya tumakninah termasuk dari rukun. Ya, kalau kita tidak perhatikan maka bisa tidak syah salatnya. Rasulullah SAW merintahkan untuk mengulangi salat. Ya, maka di sini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir termasuk di antara kelalaian adalah lalai dari menunaikan rukun-rukunnya. Wa imma an adami lifahmi ma'aniha,
Ya, kata Al-Habnu Katsir, juga termasuk di antara kelalaian adalah lalai memahami maknanya wal khusyu' fiha, dan lalai dari kekhusyuan. Ya, ini termasuk di antara kelalaian. Kita lalai dari kekhusyuannya dan lalai dari memahami maknanya. Ya, artinya dari memahami bacaan sholat. Ini juga termasuk di antara kelalaian. Ya, diperhatikan, jangan sampai kita bertahun-tahun nggak paham apa yang kita baca ketika sholat. Ya, cuman gerakan badan aja, nggak tahu apa yang kita baca. Ya, mungkin dengan anak kecil kita ada perbedaan, ada persamaan. Oh, perbedaannya, kita diam, khusyuk. Anak kecil lihat kanan kiri. Persamaannya sama-sama nggak paham apa yang dibaca. Ya, dan ini masya Allah sangat penting. Sangat penting kenapa? Karena dengan kita paham apa yang kita baca itu akan menjadikan kita lebih bisa khusyuk. Makanya kita kadang susah khusyuk, kenapa? Karena kita nggak paham apa yang kita baca. Ya, kita baca mulut kita baca, tapi pikiran kemana-mana. Nah, ini dengan kita belajar bahasa Arab, insya Allah tujuan kita adalah agar bisa memahami bacaan-bacaan sholat, ya, agar kita bisa lebih khusyuk. Sekarang banyak orang sholat tapi masih maksiat. Ya, istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Padahal dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanha anil fahsyil munkar, sholat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi sholat yang kayak gimana? Kalau sholat yang lalai tidak dipahami, maka tidak ada athar, tidak ada bekas. Ya, makanya ada istilah sholat terus maksiat jalan, yang mungkin yang korupsi dari departemen agama dan sebagainya misalnya, atau partai Islam atau ustadz, ya, itu karena kurang diperhatikan masalah sholatnya dari sisi memahami maknanya. Nah, ini penting untuk kita tingkatkan kualitas sholat kita, ya, dan juga kita sholat ini masih sekedar menggugurkan kewajiban. Sedangkan Rasulullah SAW, arihna bis sholah ya Bilal, buatlah kita tenang, tentram, damai dengan sholat ya Bilal. Kalau kita kan dengar panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waduh udah asar lagi aja, udah kayaknya beban gitu ya. Ya, sholat itu belum jadi suatu kenikmatan bagi kita, masih beban. Walaupun sebagian kita ketika salam, assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah, alhamdulillahnya bukan karena nikmat. Tapi karena apa? Udah bebas, beban tugas sudah selesai gitu. Nah, ini perlu kita tingkatkan dengan apa? Dengan pelajari bahasa Arab. Ya, dengan pelajari bahasa Arab antum ketika membaca bacaan sholat, ketika membaca Al-Quran, ya, padahal di situ ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini kalau kita paham bacanya, artinya kita minta sungguh-sungguh, insya Allah ya akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya, ini karena kita kurang memahami maknanya, maka insya Allah dengan kita pelajari bahasa Arab, kita niatkan ya agar kita bisa memahami bacaan Al-Quran dan memahami bacaan ketika sholat, ya, dan juga memahami kitab-kitab para ulama, ya, sehingga kita nanti bisa mandiri di dalam menentukan hukum. Karena kalau belajar bahasa Arab ini, Anda lihat kalau di Indonesia ya, itu ghayahnya, tujuan puncaknya itu ke situ. Ya, bisa memahami Al-Quran dan bisa menambah kekhusyuan, membantu kita khusyuk dalam sholat, dan agar sholat kita tidak menjadi sholat orang yang lalai, ya, karena terancam dengan fawail, ya, dengan neraka wail bagi orang yang lalai. Jangan sampai bertahun-tahun kita sholat nggak paham apa yang kita baca, cuman gerakan badan saja. Ini kita tingkatkan dengan pelajari bahasa Arab. Ya, maka dan ini termasuk diantara wasilah untuk mempelajari agama ini, ya, dan tujuannya nanti insya Allah kita juga bisa baca kitab. Kalau jenjang anak durus logo 1, ya, durus logo 1 itu kan ada 3 tuh. Durus logo cuma satu segini, durus logo 1. Baru kita langsung masuk ke jurumiyah. Ya, jurumiyah itu kaidah-kaidah cuma segini aja, segini kecil, ya. Tapi syarahnya bisa segitu. Syarah jurumiyah itu bisa segitu dan bahasa Arab semuanya.
Tapi kaidahnya cuma sedikit aja. Matan, kitab kutip kecil. Isinya kaidah-kaidah. Baru langsung praktek baca kitab. Kalau jenjang anak ya, seperti itu. Insyaallah kita cuma pakai Durusul Lughah 1 dan langsung masuk Jurumiyah dan langsung praktek baca kitab. Ya, dengan praktek baca kitab itu nanti kita akan terangsang otak kita untuk senantiasa terbiasa dengan bahasa Arab, sehingga membantu kita nanti ketika baca bahasa Arab atau ketika baca Al-Quran juga itu sudah langsung dia nyambung dengan otak kita. Karena kadang ketika kita ngomong itu harus disambung-sambungin dulu, harus ini begini, harus begini. Ya, tapi kalau ketika kita sudah terbiasa, udah ketika ngomong bahasa Arab sudah langsung kita paham artinya. Dan itu butuh proses. Ya, butuh proses pembiasaan. Ya, butuh proses pembiasaan agar kita langsung bisa memahami apa yang kita baca dari lafaz-lafaz bahasa Arab. Dan itu tidak mudah. Itu harus terus diulang-ulang. Ya. Kemudian ini tadi sekilas tentang pentingnya kita mempelajari bahasa Arab adalah agar menyempurnakan ibadah kita, salat kita, baca Al-Quran kita, dan juga bisa memahami kitab-kitab para ulama agar kita bisa mengetahui apa yang dijelaskan para ulama ya dari ilmu syar'i. Ya, kemudian kita masuk ke kitab ya di Durusul Lughah pertama. Semua udah di download ya, yang belum ini ya. Anda juga soalnya download juga ini. Durusul Lughah. Anda juga coba di-share di grup. Iya, yang hitam putih yang lebih jelas. Karena hitam putih. Udah, dibuka nomor pertama ya. Ikuti. Diperhatikan juga cara bicaranya, intonasinya, panjang pendeknya penting. Ya, di dalam bahasa Arab panjang pendek itu merubah makna. Ini diperhatikan. Ya. Kayak jamalun dengan jamalun. Kok jamalun mimnya pendek artinya apa? Jamalun unta. Kalau jamalun keindahan. Jadi kalau di Arab ada namanya Jamal, antum harus panjangin tuh. Hati-hati. Ya Jamal, itu. Jangan pendek, ya Jamal. Dikemplang orang nanti di sana jatuh. Ya. Nanti kalau ada namanya Jamal di Arab, mimnya antum panjangin, jangan lupa. Jamal, itu agak panjangin dikit aja biar orang nggak salah paham. Karena kalau pendek artinya unta nanti. Ya Jamal. Nah, itu dalam bahasa Arab panjang pendek penting. Diperhatikan. Itu perhatikan cara baca anak dan intonasinya. Intonasinya penting juga. Ya, hada kitab. Cara bertanya dengan pernyataan itu beda intonasinya. Seperti ya. Ma hada terlalu. Ini kita yang awalnya. Hada baitun ya. Hada baitun. Hada baitun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada babun. Hada babun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Ya. Yang pertama artinya apa? Ini rumah. Ya. Kemudian ini masjid. Kemudian ini pintu. Kemudian ini buku. Kemudian ini pulpen. Ini kunci. Ini meja.
Ini ranjang, sarir ranjang. Dan ini kursi. Ya mudah ya, kayak bahasa Indonesia. Ini Ibu Budi. Bahasa Arab gini aja gampang. Ya, kita pikir udah susah gitu. Ini awal-awal ya. Bahasa Arab tuh awalnya aja yang mungkin agak susah, lama-lama juga tambah bingung. Ya, ini udah ada mungkin nih kayaknya udah senior semua nih, ya. Udah pada pernah belajar semua kayak muka-mukanya nih ya. Nah coba gini, anak metode ngajar anak, masya Allah yang anak lihat bagus ya karena anak berusaha untuk melatih muhadatsahnya juga dengan kaedahnya di sini nanti anak keluarkan kaedah-kaedahnya juga karena di sini nggak dijelaskan tapi kita gurunya yang menjelaskan kaedah-kaedahnya dia. Coba ditutup. Ini kunci. Ada miftah. Ini pena. Ada qalam. Ini buku. Antum. Ini buku. Ada kitab. Ini meja. Ada apa meja? Ini rumah. Baitun ya. Baitun baiti jannati, ingat ya. Ini pintu. Ini masjid. Ada masjid. Ini kursi. Hadza kursi. Ditutup dulu. Jurus lirikan mautnya dihilangkan dulu. Ya, ulang, enggak Ci. Ini ranjang. Padahal tadi kursi gampang. Ya udah, ini rumah. Hadza baitun. Ya. Ini ranjang. Hadza harir. Hah? Apa? Sare. Ya, sare apa sare? Tidur ya. Bahasa apa? Bahasa Sunda ya. Ya. Betul. Ini pintu. Ya, ada ya, tidak. Ujung lidahnya kena ujung iseri atas. Ini dipraktekkan juga di makhrajnya ya. Jangan kita ada nggak tasin, nggak dipraktekkan. Tasinnya juga dipraktekkan. Sama, masih berkaitan. Ini rumah yang pojok sana. Ya, itu. Ada baitun. Ini masjid. Ada masjid. Udah, ini nih, yang ini sampingnya. Ya, antum. Ini pulpen. Ada qalam. Ya. Ini meja. Ini kunci. Ada sarir. Kunci. Miftah. Ada miftah. Panjang pendeknya perhatikan. Ada miftah. Miftahun. Ya. Ini pulpen. Ya, kalau benar. Ini pintu. Ada maktab. Pintu. Ada miftah. Kunci miftah. Ada qalam. Babun, panjang ya. Ini meja. Ya. Ini ranjang. Ada sarir. Ya, ada sarirun ya, dibiasakan. Ya. Jadi kalau antum rajin ya di rumah PR. Ini kita cuma seminggu sekali. Kalau antum nggak ngerjain PR, nggak nyampe. Ini buat perbandingan aja. Anak dulu belajar di Depok 2 tahun. 2 tahun udah bisa baca kitab. Tapi belajarnya setiap hari, libur cuma hari Jumat. Dan belajarnya dari jam 8 sampai jam 12. Ya, berapa jam tuh, dan itu pun dari jam 12 sampai malam ngerjain PR, tugas, banyak tugasnya PR-nya itu. Seminggu. Ya, setahun tuh udah paham, setahun lebih bisa baca kitab. 2 tahun itu keyaman itu udah
udah siap, udah paham, ya, udah bisa ikut pelajaran bahasa Arab orang Yaman. Tapi belajarnya setiap hari. Nah, kita belajar seminggu sekali. Dan nggak di murojaah, PR nggak dikerjain, ya, itu nggak nyampe nanti. Ya, maka PR dikerjain. Itu pun belajar intensif gitu 2 tahun baru paham. Nah, kita mau sampai berapa lama kan? Ya, makanya PR-nya dikerjakan. Antum terjemahin ke bahasa Indonesia. Ya, terjemahin ke bahasa Indonesia, buku sendiri nanti. Antum pakai buku sendiri. Semua ini apa tadi? Rumah, ini masjid, ini pintu. Ya. Kemudian setelah itu antum baca bahasa Indonesianya, antum lihat, antum langsung translate ke bahasa Arab sendiri. Ya, ini bagus buat antum untuk muhadatsah. Harus bisa cepat. Hada baitun, hada masjidun, hada kitabun. Harus bisa cepat. Kalau belum cepat ulang lagi. Harus bisa cepat, harus bisa luar kepala. Karena bahasa Arab itu ini penting, mufradat, kosakata itu penting. Dengan kaedah itu harus berjalan bersamaan. Karena ibaratkan seperti mobil. Mobil itu mufradat itu mesinnya. Ya, kaedah itu setirnya. Antum kaedah nahwunya tinggi, faham, ini harus dhamma, harus fathah. Alfiyah Ibnu Malik antum selesai, ada jurumiyah, qatrun nada, mutamimah, Alfiyah Ibnu Malik antum kuasai, tapi enggak ada mufradatnya, mau ngomong apa? Ya kan, mufradatnya kosakatanya enggak punya. Antum mau ngomong apa? Enggak bisa jalan, kayak mobil mesinnya enggak ada, enggak bisa jalan. Ya. Tapi antum kosakatanya banyak. Kaedahnya enggak ada, mesinnya kenceng, tapi setirnya nggak mantap, jalan tapi nabrak, salah. Antum ngomong tapi banyak lahan, istilahnya lahan itu kesalahan. Yang fathah didomahkan, yang domah dikasrohkan, ya, banyak salah. Maka dua-duanya nih nggak bisa dipisahkan. Mufradat, kosakata penting, ya. Dan ngafal kosakata nggak perlu antum buka kamus sehari 5 kosakata. Kan dulu ada metode begitu, nggak perlu. Antum hafal kosakata yang ada di buku. Ya, sekarang Durusul Lughahnya ada tuh, ada kosakata Durusul Lughah. Nah, itu bagus kalau antum ada atau ada yang jual antum beli. Antum bisa hafal di situ. Ya, itu kosakata yang ada di Durusul Lughah atau bisa langsung di bukunya. Ya, langsung dihafal, itu penting. Ini biar antum kedepannya bisa berhasil belajar bahasa Arabnya. Anak kasih tahu ini apa kiat-kiatnya. Ya, nggak boleh antum remehkan kosakata, antum harus hafal. Istilah-istilah juga nanti harus hafal. Ya, supaya kita nggak bingung nanti. Ketika kita belajar bahasa Arab kita nggak bingung. Ya, jadi itu PR-nya ditulis ke bahasa Indonesia. Kemudian diterjemahkan sendiri. Ya, ini terjemahkan sendiri ke dalam bahasa Arab dan harus bisa lancar. Ya, nanti di ini kan distorkan, tapi yang sudah lancar ya, yang sudah benar lancar. Kalau mandap langsung lewat gitu, karena kita banyak nih, masya Allah. Ya. Yang kemudian dibuka halaman selanjutnya. Sebelumnya kita jelaskan di sini kaidahnya. Di sini ada hadza. Hadza ini adalah isim isyarah. Ya, atau kata tunjuk. Ya, isim isyarah atau kata tunjuk. Dulu waktu anak ngajar di Muhajirin, masya Allah ada ikhwah yang meringkas ininya pelajaran dan ditulis dan di-share apa yang Anda jelaskan. Nanti mungkin bisa Anda share tulisan-tulisan dia dan nanti bisa dilanjutkan bagi ikhwah yang mau melanjutkan, ya, mengikuti metodenya dia, bagus itu. Apa yang Anda sampaikan ditulis kesimpulannya dan di-share di grup. Nanti insyaallah tulisan-tulisan beliau Anda share di sini juga. Dulu sempat di Muhajirin sempat sampai lumayan jauh, ya, nanti
bisa dilanjutkan apa yang dia lakukan itu dan diikuti insyaallah. Dan nanti tentang hada ini juga ana share nanti. Ya, dia kata tunjuk untuk yang dekat. Yang dekat di sini yang bisa dipegang. Tapi kalau yang jauh nanti dzalika. Enggak mesti harus dijauh di sana. Yang enggak bisa dipegang dzalika. Ya, dzalika kitabun. Itu udah dzalika pakai. Kalau hada dekat bisa dipegang. Pakainya hada. Dzalika enggak mesti harus di sana. Dzalika enggak. Dzalika kitabun. Itu kitab. Itu udah pakai dzalika. Ya. Kalau hada nih yang dekat, sangat dekat sekali dan bisa dipegang. Ya, dia untuk kata tunjuk mengisyaratkan, ismu isyaratin, isim isyarah. Isyarat itu mengisyaratkan, menunjuk. Jadi hada ini kata tunjuk pertama untuk yang dekat, ya, kemudian untuk yang laki-laki. Karena kalau untuk perempuan nanti hadhihi pakainya. Nanti yang penting antum ingat kata tunjuk untuk yang dekat, untuk laki-laki. Ya. Dan untuk yang berakal atau tidak berakal sama aja. Dan untuk yang berakal atau tidak berakal, 3 nih antum ingat. Pertama dia kata tunjuk untuk yang dekat, ya, untuk laki-laki, dan untuk yang berakal atau yang tidak berakal. Ya, nanti insyaallah tulisan dari ikhwan itu Abu Ibrahim namanya, masya Allah, hafizahullah. Ya, nanti ana share. Ya. Yang berakal itu seperti manusia, malaikat dan jin. Yang tidak berakal selain dari manusia, malaikat dan jin. Ya, hewan itu masuk tidak berakal. Benda mati masuk tidak berakal. Jadi bisa hada kitabun, hada Muhammadun, bisa. Karena nanti ada ma dan man itu untuk yang ma itu tidak berakal, man untuk yang berakal. Kalau hada ini untuk semuanya, untuk yang berakal atau tidak berakal. Ya, jadi hada itu apa? Kata tunjuk untuk yang dekat, untuk yang laki-laki dulu, baru untuk yang berakal dan tidak berakal. Ya. Kemudian halaman selanjutnya. Bentar, punyanya terus logonya error. Yang mana? Oh, di grup ya? Bagus itu yang di grup. Oh iya. Mana mau download lagi? Ada? Ayo dah, sementara pakai dulu. Ya, jazakallah khair. Ya. Ya, ikut ya. Ini yang mahada ya. Kebalik-balik. Ikut ya. Mahada. Mahada. Gitu ya intonasinya ya. Mahada, gitu ya. Haknya dipanjangin. Haknya dipanjang, itu ada harokat panjang itu. Mahada. Mahada. Ingat artinya apa ini? Ya, kita baca dulu sampai bawahnya. Hadza baitun. Hadza baitun. Artinya ini rumah. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Artinya
apakah ini rumah? Diingat ya, kalau ma itu apa, kalau a itu apakah, biar nggak bingung, karena kadang bingung. Kalau salah mengartikan nanti antum bingung sendiri. Ya diingat. Jadi kalau a itu apakah? Na'am hadza baitun. Artinya? Ya ini rumah. Ma hadza? Hadza qamisun. Artinya? Apa ini? Ini kemeja. Ya kemeja. Ini kemeja. Kemudian ahadza sarirun. Apakah ini ranjang? La hadza kursiyun. Artinya bukan, ini kursi. Ya. Kemudian ahadza miftahun. La hadza qalamun. Artinya ya, apakah ini kunci? Bukan, ini pulpen. Ma hadza? Hadza najmun. Artinya ya. Apa ini? Ini bintang. Iya. Di sini paling cuman tambahan ma dan a ya. Insyaallah mudah ya. Kosakatanya tambahannya najmun, bintang. Sama Komisun, gamis, ingatnya gamis, komis, gamis, gamis, komis, komis, gamis, iya. Najmun, najwa itu sama, ya. Nujum, ahli nujum, perbintangan. Nujum itu jamak dari najmun. Ya, coba tutup lagi. Tutup lagi. Apa ini? Ini pulpen. Tahu, satu-satu nih. Satu, jangan keroyokan. ada kolam. Apakah ini kursi? Ada kursi. Bukan, ini ranjang. Ada Sarirun. Apa ini? Mana? Ini pena. Ada kolam. Apakah ini pintu? Ada babun. Bukan, ini ranjang. Ada sarir. Ini meja. Ada maktab. Apakah ini meja? Ahadza maktabun. Bukan, ini pintu. La ada babun. Hah? La ada babun. Iya. Apakah ini rumah? Ada baitun. Iya. Gimana? Ulang. Intonasinya dong, intonasinya. Ada baitun. Ya, ahadza baitun. Bukan, ini masjid. Ada masjid. Ya, la hadza masjidun. Apakah ini bintang? Antum. Ini belakang ini enggak ada. Sama antum enggak ada. Di belakang ini garis ini enggak ada ya? Iya, enggak ada. Apakah ini bintang? Iya, ini bintang.
Ya. Kemudian apakah ini kemeja? Ada kopi. Ada komisu. Itu antum nanya atau ngasih tahu? Ada komisu. Ya, ini logatnya. Dan antum kayak logat Sunda kayaknya. Ada komisun. Gimana? Ahada komisun. Komisun. Ya, gitu ya. Iya, ini kemeja. Haknya dipanjangin, ingat. Naam, hada. Ya, apakah ini rumah? Ingat apakah? Panjang pendeknya perhatikan. Ya, haknya dipanjangin ya. Ahada baitun. Iya, ini rumah. Ya, gitu ya. Ini juga sama. Antum tulis ke bahasa Indonesia. PR lagi nih ya. PR lagi. Jadi setiap halaman kita PR. Ingat seminggu sekali. Ya. Mau nyampe nggak? Maunya nggak nyampe. Ya, ini PR ditulis, translate ke bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab. Jadi antum nanti terbiasa menerjemahkan ke bahasa Arab nanti, masya Allah. Ya, biasa menerjemah, harus bisa menerjemah dari Arab Indonesia, Indonesia Arab. Jadi kalau ada syekh datang nanti antum udah siap nanti untuk jadi penerjemah nanti, insya Allah. Ya. Di sini kita dikenalkan dengan ma. Ini kaidahnya ya, ditulis atau nggak usah tulis, nanti anak share yang dari Abu Ibrahim itu. Ya, ada semua lengkap di situ, masya Allah beliau itu. Qadarullah terputus karena corona. Ya, qadarullah. Padahal bagus sekali beliau itu udah dicatat lengkap. Biasa di store dulu ke ana koreksi, baru di share ke teman-teman. Ya, mak di sini isim istifham, nama bahasa Arabnya. Kita tulis aja. Berikutnya. Tapi banyak ini kabel-kabel. Ada misalnya bahasa Indonesia, nanti insya Allah share yang tulisan lebih kurang itu. Isim istifham atau kata tanya. Ya. Kata tanya untuk yang tidak berakal. Hanya yang tadi ana singgung. Untuk berakalnya nanti pakai man. Siapa? Kalau ini apa? Ma itu apa ini? Kalau man hada, siapa ini? Jangan dibalik. Ya, jangan balik antum nanya orang pakainya ma hada, apa ini? Ya, seharusnya pakai man hada, siapa ini kalau untuk orang. Ya, jangan pakai ma ini untuk yang tidak berakal. Apa aja yang tidak berakal tadi? Pokoknya selain manusia, malaikat dan jin, ya. Selain itu, maka dia masuk tidak berakal. Pakainya ini. Benda mati, ma hadza kitabun. Hewan, ma hadza asadun. Ya, pokoknya yang tidak berakal itu pakainya ma. Kata tanya untuk yang tidak berakal. Laki-laki atau perempuan sama aja. Baik laki-laki maupun perempuan. Cuman bedanya kalau perempuan hadanya diganti pakai apa? Hadhihi. Ya. Kita belum masuk, cuman sedikit menyinggung ya, supaya kita paham. Tapi untuk maknya ini bisa untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian kita juga dikenalkan di sini a. Apakah? Artinya apakah? Ini kata tanya yang butuhkan jawaban iya atau tidak. Ya, kata tanya yang butuhkan jawaban iya atau tidak.
Hadza baitun, na'am hadza baitun, atau la hadza masjidun. Nah, kata tanya membutuhkan jawaban iya atau tidak. Ya, itu aja kaidahnya dalam bab ini, dalam halaman ini. Ma dan a. Dan ingat ya, ma itu apa dan a itu apakah. Dan ke halaman selanjutnya. Mudah ya. Sini ada tamrin. Tamrin 2. Oke. Tamrin 1 dulu. Ya, ini baca sama-sama ya. Baca sama-sama. Pertama kita baca soalnya dulu, ma hadza, kemudian langsung jawab di sebelahnya. Ya, sama-sama aja, enggak satu-satu. Ya. Berarti ma hadza. Lanjut. Lanjut. Terus. Yang apa nggak bisa ngikuti siapa? Mas Yana biar tahu juga nih. Kadang kalau kita kecepatan atau enggak, ya takutnya nanti kalau terlalu berat, ya nggak bisa ngikuti, kita jalan terus, sayang, kasihan mundur nanti. Kalau berat, karena Anda dulu pernah juga belajar kitab ini, ya, jadi bisa memahami gimana seharusnya kita belajar. Pokoknya antum harus berusaha tiap halaman itu antum harus kuasai minimal mufrodat, ya, ini wajib. Mungkin misalnya sekarang belum bisa, nanti seminggu ini antum harus hafalin. Seperti tadi ditulis, antum harus bisa cepat tuh dari atas. Apa ini buku? Oh ini buku Mahada. Ya itu harus bisa translate dua bahasa itu, Arab Indonesia, Indonesia Arab. Ya nanti itu kan permudah antum. Dan usahakan hadir. Bahasa Arab itu antum jangan anggap remeh. Antum nggak hadir sekali itu dampaknya besar. Ya, antum akan putus di situ nanti. Ketika antum besoknya hadir, itu nanti antum bingung, ya, dahi mengkerut. Ya, kemudian besok hadir lagi, itu bukan hilang kerutan di dahi, tambah mengkerut lagi. Karena tambah banyak beban yang harus dipahami dalam keadaan antum ada yang putus di sini. Nambah ini lagi, materi lagi, tambah materi, itu tambah nanti bingung. Makanya jangan sampai nggak hadir. Kalau nggak hadir wajib mendengarkan rekaman. Nah, ini masya Allah direkam. Kalau bisa jangan putus. Ini ana lihat salah satu cara supaya bisa belajar bahasa Arab konsisten sampai akhir. Karena nah, perhatikan banyak orang mundur tengah jalan. Itu karena itu tadi. Kadang kita kan mungkin nggak bisa selalu hadir terus kan. Mungkin ada urusan keluarga atau apa, apalagi hari Minggu. Ya, ketika itu nggak hadir, nggak dengarkan rekaman, udah akhirnya besoknya datang nggak paham, dahi mengkerut. Terus besok datang lagi nggak hilang kerutan dahi, makin mengkerut lagi. Akhirnya lama-lama, Ustaz kayaknya ana hari Ahad agak sibuk ya Ustaz. Alasan klasik biasa. Akhirnya afwan Ustaz ini berat banget supaya ana ninggalin. Gitu. Dalam hati niat kalau ada yang buka lagi mau ikut. Tapi mau sampai kapan seperti itu kan? Mending ini kesempatan kita, antum jangan berharap ada lagi yang buka, jangan antum nggak nyampe nanti kalau begitu. Ya diusahakan kalau nggak hadir dengarkan rekaman biar antum paham.
Ya, kalau bisa sih seperti itu. Jadi sampai akhir, ini mudah-mudahan sampai belakang terus ya. Dan sampai akhir tinggal depan doang lagi nanti. Ya. Jadi harus konsisten dengan rekaman supaya kita bisa paham terus, bisa nyambung ilmunya. Ya, jadi yang coba Anda biar tahu aja yang berat ngikuti terutama di mufrodat. Mungkin karena banyak yang udah senior-senior nih. Ya, mungkin yang baru-baru siapa? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4 ya. Lumayan banyak. Ya. Berarti nanti antum harus kejar. Ini masih mudah nih. Kita masih kosakatanya masih yang sama sebelumnya. Masih baitun, masjidun. Ya, ini baru sebelahnya baru nambah kita nih. Ya, untuk yang ini masih mudah sampai halaman halaman ke-8 juga masih sama. Halaman ke-8 masih sama. Ya, jadi antum cara ngafalnya gimana? Sudah tadi yang Anda sampaikan tadi. Ya, PR-nya itu dikerjakan. Nah, ini juga sama. Sama ini PR juga nih. Halaman 7. Ya, antum tulis apa ini kunci, apa ini buku, apa ini pulpen, apa ini pintu. Nah, nanti antum baca tuh cepat. Baca sendiri cepat tuh lama-lama insyaallah kosakatanya antum akan hafal cepat. Ya, kemudian halaman selanjutnya. Ya. Setelah ikuti kayak tadi ya, kalian jalan sendiri. Karena pengen dengerin ya. Kalian coba jalan sendiri. Gitu ya. Ahadza baitun? Ahadza baitun? Jawabnya? La, ahadza masjidun. Terus? Ahadza miftahun? La, ahadza qalamun. Terus? Ahadza qamisun? Na'am, ahadza qamisun. Terus? Ahadza هذا بيت لا هذا مسجد هذا مفتاح لا هذا قلم هذا قميص نعم هذا قميص هذا نجم نعم هذا نجم. Ya, ini juga sama PR lagi ya. Jadi kalau bisa tiap ini PR nih, tiap halaman. Nah, itu nanti antum insyaallah metode kayak gini bagus, cepat bisanya antum, cepat pahamnya. Karena intinya penting banget, kosakata itu penting banget bahasa Arab. Antum kalau nggak bisa kosakata bingung antum belajar bahasa Arab. Apalagi istilah-istilahnya nanti banyak yang bahasa Arab. Memang kosakata itu sangat penting, ya, jangan dianggap remeh. Jadi kalau bisa tiap halamannya antum tahu kosakatanya. Ya, jadi kita bisa paham dan bisa mengikuti pelajaran. Ini masih mudah nih yang 1 sampai halaman 8 ini. Ya. Kemudian ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya. Selanjutnya biar bisa cepat selesainya juga. Tapi juga tidak terlalu cepat. Ini masih bisa nih, masih ada nyambung-nyambungnya. Tinggal nambah kosakata aja. Kosakata yang sebelumnya ini masih mudah. Nah, ini baru yang untuk dihafal seminggu. Ya, seminggu kita lama nih. Insyaallah bisa untuk dihafal. Ikuti ya. Ma hadza hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Nah, ini anak isyaratkan tadi. Man itu untuk yang berakal. Artinya siapa ini? Ya, hadza tajirun. Tajirun apa artinya? Pedagang. Ya, jadi antum kalau dibilang ente tajir banget sih, jangan senang dulu ya. Tajirun tuh pedagang, ente pedagang banget sih gitu. Ya, kalau kita kan kadang seneng tuh dibilang, ente tajir banget loh.
Ya, ini artinya ente pedagang. Mungkin maksudnya bisnismen gitu kan, tajir, bisnismen atau pengusaha. Ya. Udah ketemu? Bilanya masa dulu. Oh iya, ini balik-balik akhirnya. Balik ya sini. Ya sini yang balik. Qadarullah ma syafa'al. Iya, iya, Anda nggak lihat halamannya. Iya. Ya. Iqra waktu ya. Ini ya? Ya. Ini masya Allah. Di sini ini jangan diharakatin. Ini latihan antum baca kitab gundul. Antum kan suka dengar, wah kitab gundul. Lah ini latihan bacanya di sini begini. Coba lihat nggak ada harokatnya. Coba antum baca akhi. Atau antum satu terus ke sini ya. Ke sini. Coba antum yang ini bacanya sama kayak baca Al-Qur'an kita, nggak ke bawah. Ke samping dari kanan ke kiri. Ya antum. Ada maktabun. Antum. Hadza masjidun. Iya. Ada kolam. Ya, masya Allah, ini udah pada baca kitab gundul semua nih. Gak ada harokatnya, akhi. Hah? Gak ada harapannya. Antum baru sebentar belajar bahasa Arab udah bisa baca kitab gundul antum, masya Allah. Ini berkahnya belajar tuh begitu. Ini antum nggak sadar nggak ada harokatnya, akhi itu. Coba lihat, ada nggak harokatnya? Nggak ada. Kodal. Antum. Ada serir. Tuh kan? Antum. Hadza. Ya, antum. Hadza kursi. Ya, antum bawah. Hadza baitun. Ahada baitun. Hadza baitun. Ya. Nah, hadza masjidun. Hada hanya panjang, ingat. Nah, hadza masjidun. Ya. Terus Hadza miftahun. ya. Ke atas lagi. Ini jangan diharokatin ya, ini latihan antum. Jadi harokatin. Antum di rumah itu baca sendiri. Baca kok bisa cepat. Ini PR lagi ya. PR-nya ini membaca dan nanti menulis juga. Ya, menulisnya juga nanti. Dan Ada maktabun. itu nanya antum. Ada maktabun. itu ngajak ribut kayaknya. Bukan ngasih tahu kayaknya itu, Pak. Ya. Gimana? Hadza maktabun. Ada maktabun. Ya, gitu ya. Nah. Ada masjidun. Ya. Terus Ada kolam. kesini lo, dari kanan lo, biar enak. Afwan. Ada sayur. Ya, terus Lanjut lagi. sampingnya. Samping. Ya, terus Kursi. kursiun. Terus Ada baitun. ya. Ada baitun. Terus belakang Anda, Pak. Ada baitun. Ada baitun. Pertanyaan, Pak. Pertanyaan. Ada baitun. Ahada baitun. Ada baitun. Ya, Pak, antum yang di mana deh, Pak? Antum? Hah? Serpong. Di mana? Dik-dik. Masya Allah. Naik. Antum? Hah? Ini tasnya. Rumah antum di mana? Serpong. Naik apa ke sini? Motor. Masya Allah. Serpong dekat stasiun Serpong itu. Ya di sini Cilenggang. Cilenggang. Masya Allah. Anak ada jadwal di Serpong, di Dik-dik itu. Ya apa? Sabtu. Qadarullah terputus ya. Masya Allah. Semangat, Pak ya. Ya. Yang apa? Mendengar. Hah? Ini berbahasa Arab ada ya. Oh ya ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Semangat, Pak. Insya Allah. Qadar.
Ya. Terus? Ada miftah. Panjang pendeknya perhatikan. Ada miftah. Hada miftahun. Ada miftah. Iya. Terus? Iya. Terus? Belakangnya. Antum, Pak. Dari kanan kiri. Yang antum ada nggak? Iya, Pak. Di grup Pak. Coba yang sebelahnya aja. Nanti dicari, Pak, ya. Bukunya di download atau dibeli. Ada masjidun. Iya. Terus sebelahnya? Ada kolam. Iya. Ya sudah ya. Ini PR-nya berarti diterjemahkan juga. Ya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Hada maktabun. Ini meja, ini masjid, ini pulpen, ini. Nah, nanti ditulis halaman berapa, ya, biar antum bisa ingat, anda bisa ngecek juga misalnya. Ditulis PR-nya halaman sekian, antum tulis bahasa Indonesianya, ya, biar antum mau merojah juga enak. Ya, nanti ininya antum jangan lihat, ya, jangan dua-duanya, ini Indonesia, ini Arabnya, antum lihat kiri kanan, jangan. Arabnya ditutup, tutup. Ya, jangan tangannya juga jangan gini, nanti ya, pengen begini nanti kan, tutup. Ya, bahasa Indonesianya aja antum niat. Jadi fokus antum ini menggunakan ini, nggak menggunakan mata. Ya, kalau ini masih kebuka menggunakan mata sini. Ya, tutup, fokus ke bahasa Indonesianya, langsung terjemahkan. Ini insya Allah bagus buat antum. Ini tadi aja baru sebentar aja udah langsung bisa baca kitab gundul kita kan, masya Allah. Ini baru sekali pertemuan kita, belum nanti 2 kali, 3 kali insya Allah. Ya, ini yang untuk halaman 9 PR-nya di samping ditulis. Antum latihan baca kitab gundul ini dari awal sampai akhir, kalau bisa lancar. Ya, harus bisa sampai lancar, diulang-ulang berarti harus bisa sampai lancar. Kalau masih mandap-mandap, ulang lagi. Ya, diusahakan begitu, harus bisa lancar semuanya. Ya, ada pertanyaan sebelum tutup? Kalau nggak ada kita tutup ya. Tonton. Apakah nanti kita mempelajari tentang hal juga? Hal kan apakah? Iya. Apakah nanti akan dibahas di halaman berikutnya atau bisa ditanya? Allah alam. Iya. Ya, nanti untuk sementara ini kita pakai hada. Ya. Ya, Allah Ta'ala alam. Ya, tetapkan ya jam 10. Ya. Tutup dengan doa kepada Al-Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.